Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai materi pertidaksamaan linear dua variabel. Ya, jadi eh, setelah pertidaksamaan linear dua variabel ada namanya sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, untuk kali ini kita akan membahas tuntas mengenai pertidaksamaan linear dua variabelnya ya. Baik, eh, boleh diperhatikan ini definisinya dulu ya. Pertidaksamaan linear dua variabel merupakan suatu kalimat terbuka matematika yang dalamnya memuat dua variabel. Jadi variabel itu maksudnya biasanya ditandai X dengan Y. X dan Y gitu ya. Variabel itu X dan Y. Nah, kenapa namanya pertidaksamaan? Karena dia menggunakan tanda lebih dari, kurang dari sama dengan, atau lebih dari sama dengan. Kalau dia persamaan linear dua variabel, biasanya dia menggunakan tanda sama dengan. Karena pertidaksamaan ditandai dengan simbol 4 ini ya. Jadi ingat, kalau ada simbol 4 begitu artinya dia pertidaksamaan. Kalau tandanya sama dengan, berarti namanya persamaan. Nah, itu yang membedakan pertidaksamaan linear dua variabel dan persamaan linear dua variabel. Nah, ada begini bentuknya. Boleh lihat bentuknya di sini. Sorry. Sini ya. Nah, boleh bentuknya itu. AX tambah BY lebih dari C. Atau AX tambah BY kurang C. AX tambah BY lebih dari atau sama dengan C. Atau AX tambah BY kurang dari atau sama dengan C. Jadi, sudah tahu semua ya. Simbol lebih dari, jadi lebih dari seperti ini. Ini kurang dari. Ini lebih dari sama dengan, dan ini kurang dari sama dengan. Seperti itu simbol-simbol ya, yang harus dipahami terlebih dahulu. Nah, kemudian bentuknya tadi, bahwa di sini seperti pernyataan di atas ya. Persamaan linear dua variabel merupakan kalimat terbuka matematika yang dalamnya memuat dua variabel. Nah, di sini ada AX, ada BY. Jadi variabel X dan Y ya. Kemudian tandanya lebih dari. Nah, itu menandakan dia pertidaksamaan. Oke, dua variabelnya ditandai dengan X dan Y. Nah, jika sudah dipahami yang seperti itu, maka kita lanjut sekarang mencari daerah penyelesaiannya. Mencari daerah penyelesaiannya artinya kita sudah melakukan langkah-langkah untuk pemecahan masalah atau pengerjaan soal-soal. Nah, untuk mengerjakan soal-soal, jadi ada beberapa langkah ya ditentukan. Yang pertama, untuk menyelesaikan soalnya, pertama-tama kita bisa menggunakan langkah yang ini. Menetapkan persamaan garis yang diperoleh dari pertidaksamaan dengan mengganti tanda pertidaksamaannya dengan tanda sama dengan. Jadi jika ada soal bentuknya masih pertidaksamaan begini, atau begini, atau begini, atau begini, maka tanda pertidaksamaan itu kita jadikan tanda sama dengan. Jadi itu langkah pertama ya. Dari tanda pertidaksamaan diganti dengan tanda sama dengan. Kemudian langkah yang kedua, ini dilihat. Mencari titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y. Jadi titik potong sumbu X dan sumbu Y. Ya. Nanti pada soal baru dijelaskan lebih lanjut ya. Untuk pemahamannya. Yang ketiga, gambar titik yang diperoleh dari langkah 2 pada koordinat kartesius. Jadi di langkah ketiga ini kita sudah mulai menggambar diagram kartesiusnya. Menggambarkan titik potong sumbu X dan sumbu Y. Nah, kemudian bisa diperhatikan bahwa jika tandanya lebih dari atau kurang dari, maka garis yang kita gunakan adalah garis putus-putus. Nah, apabila tandanya lebih dari sama dengan atau kurang dari sama dengan,
maka kita menggambarnya garis lurus. Seperti begitu ya. Langkah terakhir, tetapkan satu titik acuan. Jadi kita akan menentukan titik acuan nanti, itu titik acuannya sembarang titik. Jadi titik berapapun terserah kita yang menentukan titik acuannya. Untuk menentukan daerah penyelesaiannya. Jadi begitu penjelasan singkatnya. Kita lanjut ke contoh atau pembahasan soalnya. Nah, ini contohnya. Tentukan daerah penyelesaian 2x tambah y kurang dari lebih dari sama dengan 6. Jadi jawabannya langkah pertama. Tetapkan persamaan garis yang diperoleh dari persamaan mengganti dengan tanda sama dengan. Jadi soalnya ini kan. Nah, caranya cukup mudah. Tinggal kita ganti saja pertidaksamaan lebih dari sama dengan menjadi sama dengan. Nah, bentuknya jadi seperti ini. Cukup kita ganti menjadi sama dengan. Itu saja langkah pertama. Ingat-ingat, tandanya yang lebih dari atau kurang dari diganti dengan sama dengan. Itu langkah pertama. Langkah kedua. Yang ini ya. Cari titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, untuk mencari titik potong, kita ambil soalnya ini. Kita ambil ya. Atau yang ini kita ambil, yang sudah pakai tanda sama dengan. Kemudian, untuk mencari titik potong itu, kita misalkan di soalnya ini, yang ini ya, misalnya kita ambil ini. Ini kita ambil, kemudian kita ganti salah satunya, entah X atau Y. Kita jadikan 0. Misalnya, di sini Y yang dijadikan 0. Untuk apa itu? Untuk mencari titik potong sumbu X. Jadi begini gambarnya. Di sini ada X, di sini ada Y. Jadi untuk mencari titik potong di sumbu X ini, maka cara pengerjaannya Y itu kita sama dengan kan 0. Oke? Y kita sama dengan kan 0. Nah, makanya langkah pertama ini, Y-nya dia kasih sama dengan 0. Tujuannya untuk mencari titik potong sumbu X. Gitu ya. Sehingga soalnya ini 2X tambah Y sama dengan 6. Y-nya kita ganti 0. Sehingga 2X tambah 0 sama dengan 6. Atau 2X sama dengan 6. Atau X-nya 6 bagi 2. 2-nya pindah ruas ya. 6 per 2. Maka hasilnya X adalah 3. Seperti itu. Itu untuk titik potong pertama. Jadi ini ada titiknya ya. Jadi titiknya ini adalah, tunggu. Kita dapat titiknya adalah 3,0. Kenapa 3,0? Karena X-nya 3. Kita dapat jawabannya ini 3. Y-nya kita misalkan 0. Maka X yang kita dapat, titik yang kita dapat di sini adalah 3,0. Nah, kemudian titik potong kedua yang ini perhatikan. Setelah Y sama dengan 0, dimisalkan lagi X sama dengan 0. Jadi 2 kali kita memisalkan ya. Yang pertama Y sama dengan 0, yang kedua X sama dengan 0. Maka di soalnya ini, ambil ulang soal yang ini, bawa kemari. Soalnya ini, X-nya yang kita ganti 0. Nah ini, X-nya diganti 0. Maka 2 kali 0 hasilnya 0. Y-nya sama dengan 6. Sehingga titiknya adalah X0, Y 6. Maka titiknya adalah 0,6. Ingat-ingat, kalau menaruh titik, selalu titik X, Y. Jadi X-nya duluan. X-nya duluan ya. Contohnya misalnya tadi yang ini. Misalnya tadi yang ini. X-nya 3, Y-nya 0. Maka titiknya 3,0. Kalau yang ini, X-nya 0, Y-nya 6. Maka titiknya adalah 0,6. Begitu di langkah kedua ya, cari titik potong. Nah, untuk cara lebih mudahnya, bisa kalian nanti gambar tabel. Misalnya seperti ini. X, Y. Digambar seperti ini ya, saya gambar sini saja. Nah, kita tulis begini. Ambil dari persamaan ini ya, perhatikan persamaan di atas. Jika X-nya 0, ya, jadi X masukkan ke persamaan sini. 2 kali 0 tambah Y sama dengan 6. Otomatis
Hasilnya adalah 6. Jika X 0, maka Y-nya 6. Jika Y-nya 0, maka X-nya berapa? Kalau Y-nya ini kita ganti 0, maka hasilnya adalah 2X tambah 0 sama dengan 6. Begitu ya. Karena Y-nya yang jadi 0. Jadi 2X sama dengan 6. Atau X sama dengan 6 per 2. Jadi X-nya sama dengan 3. Nah, seperti itu. Maka ini hasilnya 3. Nah, pakai cara tabel sehingga didapat di sini persamaannya 0,6 dan 3,0. Gitu ya. Nah, itu cara pakai tabel. Tapi yang mana dipahami yang itu saja dipakai. Nah, ini untuk langkah kedua. Kemudian untuk langkah ketiga, ini titiknya tadi. Kenapa sampai di bawah ini? Nah, untuk cara ketiga, kita akan menggambar titik. Oke, menggambar titik. Cara gambarnya begini ya. Atau saya saja. Saya gambar kembali. Nah, titik yang kita dapat adalah 3,0 dan 0,6 yang tadi kita cari ya. 3,0 kita cari. Jadi kalau menggambar itu, ingat kalau menggambar sumbu X yang ini sumbu Y. Oke, sumbu X yang horizontal, sumbu Y yang vertikal, yang ke atas. Nah, diperoleh titik 3,0. Otomatis X-nya 3, 1, 2, 3, Y-nya 0 berarti sini ya. Dengan di sini titik 0, di sini titik 3. 1, 2, 3. Y-nya adalah 0,6. Berarti 0,123456. Anggaplah begitu ya. Nah, berarti 0,3 dengan 0,6. Maka titiknya di dua ini. Nah, maka kita ambillah garis ini. Garis pemutus dua ini ya. Jadi kalau garis ini masih panjang ini ke sana. Ini juga masih panjang. Nah, garis ini panjang juga ya. Garis ini panjang. Nah, setelah dapat seperti ini, kita mencari, sudah jadi ini gambarnya. Untuk langkah ketiga, menggambarnya cukup begini saja. Kita tentukan 3 dengan 6. Jadi garis saja. Garis untuk menghubungkan sudah selesai. Jadi garisnya untuk lebih bagusnya lihat pada gambar ini. Oke. Nah, untuk langkah selanjutnya, kita menetapkan satu titik acuan. Jadi setelah kita dapat gambarnya, misalnya gambar ini tadi ya, kita menetapkan titik acuan. Titik acuan itu apa? Untuk mencari daerah penyelesaiannya. Jadi soalnya kan seperti ini. 2X tambah Y lebih dari sama dengan 6. Nah, dari gambar ini ya, kita ambil satu titik sebagai contoh apakah dia benar atau tidak. Jika dia benar, maka di situ daerah penyelesaiannya. Jika salah, maka bukan di situ daerah penyelesaiannya. Misalnya kita ambil titik 1,1, berarti di sini titiknya. Titiknya di sini kan? Karena X di sini Y, X-nya 1, Y-nya 1 di sini ya. Ini 1, ini 1. Berarti ini titik 1,1. Begitu maksudnya. 1,1 itu artinya X-nya kita gantikan 1, Y-nya juga diganti 1. Jadi tinggal dikerja 2 kali 1 tambah 1. Lebih dari sama dengan 6. 2 kali 1, 2. Ditambah 1, 3. 3 lebih dari 6. Betul atau tidak? Berarti tidak betul kan? Karena 3 itu kurang dari 6. Bukan lebih dari 6. Karena dia salah, maka daerah penyelesaiannya ini, karena dia salah, daerah penyelesaiannya, kan kita ambil contoh titik di sini tadi kan? Karena dia salah, maka bukan kemari daerah penyelesaian. Kalau misalnya ini tadi benar, maka daerah penyelesaiannya ke sebelah sini. Karena dia benar jawabannya. Karena salah, otomatis bukan di situ. Kemana berarti? Berarti ke sebelah sini. Ini daerah penyelesaiannya. Nah, ini. Ini kan. Nah, untuk membuktikan itu, bisa kita ambil misalnya
salah satu titik di antara sini. Di sini misalnya titik 4,2 ya. Saya titik di sini. Nah, di sini berarti titiknya. Ini titik 4,2 kan ini di luarnya garis kan? Coba kita ambil garis titik yang itu. Dikasih masuk ke persamaan ini. 2x tambah y lebih dari sama dengan 6. Kita masukkan titik 2, berapa tadi? 4 ya. 2 kali 2. X-nya kita misalkan 2 yang ini. Y-nya kita misalkan 4 yang ini. Karena titik ini yang ada di luar. Tambah 4. Lebih dari sama dengan 6. 2 kali 2, 4. 4 tambah 4, 8. Apakah 8 lebih dari 6? Betul ya? Maka daerah penyelesaian sebelah sini. Nah, karena dia benar. Jadi kalau nilainya benar, maka dia daerah penyelesaiannya mengarah ke yang benar. Kalau dia salah berarti di sini bukan daerah penyelesaian. Tidak boleh diarsir. Seperti itu. Nah, jadi seperti itu contoh soalnya. Untuk contoh soal yang lain, kita akan bahas. Tunggu. Ya, kita akan bahas di sini barangkali ya. Nah, misalnya ada soal 3x tambah 2y lebih dari sama dengan 6. Misalnya begini ya. Nah, bagaimana cara menentukannya? Pertama, ini kita kerjakan ya. 3x tambah 2y ini jadikan sama dengan 6. Nah, kemudian kita menentukan titik potongnya. Jadi yang pertama x di sini y, kita bikin tabel kayak tadi ya. Tabel. Jika x-nya 0, masukkan kemari. Jika x-nya 0, ini 0, maka y-nya sama dengan, kalau ini 0 berarti ini habis ya. 3 kali 0 tetap 0. Ini y-nya sama dengan 6/2. Hasilnya adalah y sama dengan 3. Berarti jika x-nya 0, y-nya 3. Jika y-nya 0, maka x-nya, jika y-nya 0, maka hasilnya kita dapat 3x sama dengan 6. Karena ini sudah habis jadi 0. X-nya sama dengan 6/3. X-nya sama dengan 2. Nah, jadi kita dapat titik di sini adalah 0,3 dengan 2,0. Oke, saya hapus dulu ini ya. Karena sudah full papannya. Baik, yang kita dapat tadi 0,3 dengan 2,0. Nah, 2 titik ini kita dapat. Nah, setelah dapat 2 titik ini, tinggal kita gambarkan. Di sini sumbu X, ingat-ingat. Di sini sumbu Y. 2,0, 1, 2, 0, 1, 2. Dari sini 1, 2. Gitu ya. Nah, Y-nya adalah 0,3. 1, 2, 3. Di sini ya. 3. Berarti titiknya ini dan ini. Langsung garis saja. Nah, langsung digaris. Nah, kemudian langkah terakhir adalah menentukan daerah penyelesaiannya. Ambil titik uji. Nah, untuk mengambil titik uji yang mudah, kita ambil titik 0,0 saja ya. 0,0. Sebenarnya ini terserah mau berapa sih. Tapi untuk mudah, ambil 0,0. Nah, soalnya tadi 3x tambah 2y lebih dari sama dengan 6. Gitu ya. Jadi ambil 0,0. 3 kali 0 tambah 2 kali 0 lebih dari sama dengan 6. Jadi 0 tambah 0 hasilnya 0. Apakah 0 lebih dari sama dengan 6? Tidak, berarti salah ya. Bukan di sini daerah penyelesaiannya. Berarti daerah penyelesaiannya di sebelah sini. Jika misalnya ini tadi benar, maka daerah penyelesaiannya ke bawah. Mengikuti 0,0 ini. Tapi
karena dia tidak benar, maka bukan ini yang diarsir, berarti ini salah. Bukan ini ya, bukan ini daerah penyelesaian, berarti daerah penyelesaian yang ini. Yang ini yang akan diarsir. Ini saya tulis DP atau daerah penyelesaian. Nah, seperti itu. Oke, cukup sekian dulu penjelasannya, semoga dimengerti dan kita akan bertemu lagi di pembahasan-pembahasan yang selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.